Ada juga orang-orang di luar sana tuh yang beranggapan ketika kita pamer dalam tanda kutip kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Ada orang yang menganut, oh gue kalau ibadah gue nggak pernah posting. Gue lagi sedekah gue nggak pernah posting. Gue paling anti memposting kegiatan ibadah gue. Ya itu ria gitu. Iya. Itu ria. Kan ria itu adalah perkara yang ketika kita berbuat sesuatu ingin dilihat oleh orang lain. Dan ingin dipuji. Ingin dihargai, ingin dinilai. Nah itu ria. Buat aku selalu memujamu, mencintaimu seperti kau mencintaiku. Buat aku selalu mengingatmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beb, ini kan episode terakhir membahas mengenai pergaulan yang harus kita tahu ilmunya apabila sudah menikah, dan kita juga udah tahu ilmunya yang sesuai dengan adab Islam. Nah, kamu kemarin kan kita habis bahas ini nih Beb tentang bersosial media, ya kan? Nah, harus ini masih ada hubungannya nih, karena banyak banget hubungan suami istri atau hubungan pertemanan nih Tan, yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Malah sosial media itu malah bikin kayak, kok kayaknya lo ramah banget sih kalau ngobrol sama gue di sosmed, tapi begitu ketemu ternyata lo sombong gitu ya. Atau sebaliknya. Jadi orang tuh nggak bisa membedakan mana yang hidup kenyataan atau hidup tipu-tipu yang di sosmed yang semuanya serba kelihatan wow, semuanya serba kelihatan bahagia dan lain sebagainya. Gimana tuh Tat? Iya, jadi kan begini ya, sosial media itu kan media yang bisa menghubungkan kita dengan orang-orang di luar kita gitu. Iya. Dan itu tempatnya gitu. Iya, ajang apa tuh Tat? Ajang pamer, ajang pamor. Nah, itu dia ajang pamer dan ajang pamor. Makanya saya bilang kalau ada orang yang membandingkan kehidupannya dengan kehidupan orang lain yang nampak di sosmednya, itu salah banget. Salah banget. Karena kalau aku ya, Tat, yang aku posting adalah best moment. Yes. Nggak mungkin worst moment kita posting kayak misalnya lagi ribut sama suami, jadi aku lagi berantem sama baby, tunjuk terus, Lia, tolong fotoin terus itu kita posting gitu kan ada. Kayaknya nggak mungkin, pasti best moment yang jadi sebenarnya poinnya adalah, terutama dalam suami istri ya, boleh kita bersosmed, boleh kita menggunakan teknologi kita, tapi ingat bahwa ada orang yang dekat dengan kita. Jangan sampai karena sosmed, orang yang dekat jadi jauh, orang yang jauh jadi dekat. Iya. Makanya jalan keluarnya di rumah tangga kita harus punya waktu bersama dengan pasangan kita, dengan keluarga kita untuk melepaskan diri dari sosmed. Detox dulu ya, detox gadget ada waktu, jam? Misalnya no gadget dari jam berapa sampai jam berapa, stop. Itu harus. Itu harus. Karena saya khawatir ya ada orang yang kemudian bener-bener ketagihan loh sama sosmed, sama teknologi, sampai dia lupa sama orang di sampingnya. Iya, diajak ngomong dia begini aja terus. Dan hari ini kan ada fenomena suami istri tidur di kasur yang sama, dua-duanya, tapi istrinya ngadap ke samping sana, megang handphone. Suaminya ngadap sini megang handphone. Padahal mereka ada di ngobrol berdua. Coba. Nggak ngobrol. Kemarin hampir muter. Untung aku stop. Begitu memutar, gitu. Nah, aku kan running bisnis Pak, harus bikin caption rendang paru, rendang jengkol, semuanya captionnya kan pemasarannya Eke. Makanya ya belajarlah untuk bisa mengendalikan atau menata waktu ya. Benar. Dalam sosial media. Manajemen waktu yang penting. Sesuatu yang berlebihan itu pasti nggak bagus. Overuse terhadap gadget itu udah pasti akan ada impact. Bagus. Sesuatu lah ya, berlebihan. Berlebihan. Nah, Tat, berhubungan dengan medsos nih, Tat. Ada juga orang-orang di luar sana tuh yang beranggapan ketika kita pamer dalam tanda kutip kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Ada orang yang menganut, oh gue kalau ibadah gue nggak pernah posting. Gue lagi sedekah gue nggak pernah posting. Gue paling anti memposting kegiatan ibadah gue karena itu urusan gue sama Allah. Ada yang ngomong gitu, ada yang alirannya ke situ. Ada juga Tat yang punya varian. Varian. Iya, varian lain beda nih Tat. Kalau buat saya
nawaitunya adalah dengan berbagi ketika bersedekah dan kita posting, atau kita lagi melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa memberikan contoh dalam tanda kutip kepada orang lain, itu nawaitu. Jadi masalah itu dianggap riya, itu dia kembalikan kepada orang yang menilai, tapi dia bersihkan hati dia bahwa niatku ya Allah ini untuk mengajak orang kepada kebaikan. Nah, gimana Tat? Yang bisa memahami tentang hati seseorang, ya tentu adalah hatinya sendiri. Kita tidak bisa menebak orang itu ria atau tidak gitu ya. Nggak bisa ya. Ikhlas atau tidak ya tidak bisa. Karena yang mengetahui adalah dirinya sendiri. Makanya kalau kita nih sedang posting sesuatu, niatnya apa dulu nih? Kalau di kita memang niatnya adalah ingin dilihat sama orang, ya itu ria gitu. Itu ria. Kan ria itu adalah perkara yang ketika kita berbuat sesuatu ingin dilihat oleh orang lain dan ingin dipuji, ingin dihargai, ingin dinilai. Nah itu ria. Nah tapi kalau dia misalnya berbuat sesuatu, dia posting agar menjadi syiar bagi orang lain. Beda loh. Syiar itu kan jadi motivasi, ya. Jadi sesuatu yang boleh mungkin jadi nasihat. Itu malah jadi pahala dakwah buat dia. Ya. Jadi sah-sah aja. Sah-sah saja. Kita kan nggak pernah tahu ya Teh. Boleh jadi misalnya nih Teh Mesya bikin postingan tentang kebaikan. Kemudian follower kita ngelihat postingan itu. Dia ngikut-ngikut. Kemudian dia termotivasi untuk berbuat baik sebagaimana yang dia lihat dari postingan Kak Mesya. Maka Kak Mesya mendapatkan pahala loh dari kebaikan orang itu. Ya kan kata Nabi, mandala ala khair falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, dia mendapatkan pahala kebaikan sebagaimana orang yang berbuat baik itu. Makanya ya sudah gitu. Kita juga jangan mudah terpengaruh dengan orang. Oh kamu ria. Ya selama niat kita nggak ria ya jangan terpengaruh dengan itu. Selama kita memang ini niatnya syiar ya sah-sah saja. Tetapi kalau terlalu keseringan juga kita harus coba pikirkan. Kalau keseringan dikit-dikit diposting dikit-dikit. Kan gitu. Banyak yang bilang oh pencitraan gitu ya. Berarti harus ada manajemen waktu lah. Manajemen postingan harus kapan, harus seperti apa. Contoh misalnya ketika kita mereview makanan gitu ya. Selain kita memang harus review makanan, kita juga harus ingat kira-kira yang nonton saya ada yang belum makan, ada yang nggak bisa makan, ada orang yang kelaparan. Jadi sisi-sisi itu juga harus dihadirkan di pikiran kita agar tidak timbul perasaan hati karena ingin dilihat. Hasad itu ya. Jadi bahasa itu harus rasa-rasa itu harus benar-benar dipikirkan. Berempati dengan sekeliling kita. Bukan nggak boleh ya. Bukan nggak boleh. Kenapa itu perlu ya? Empati itu kenapa perlu? Agar kita benar-benar sadar memang ini yang saya hadirkan adalah syiar ya. Bukan untuk ria. Apalagi kan ada di antara teman-teman yang harus endorse kan. Harus menyampaikan sesuatu. Memang itu harus dilakukan. Kayak lembaga sosial misalnya yang dia menampung dana dari masyarakat, ya memang harus diposting. Harus dilaporkan. Karena itu bentuk pertanggungjawaban. Benar. Jadi nggak boleh kita juga mudah ngejudge orang lain ria. Benar. Nggak boleh juga kita bilang orang lain sombong, ujub, takabur. Kenapa? Karena yang tahu tentang kualitas hati seseorang hanyalah hati seseorang itu. Hanya hati seseorang itu. Jadi kita nggak bisa nebak ya. Nggak bisa. Oh ria nih, nggak bisa nebak. Nggak ada yang bisa masuk ke dalam hati ya setiap manusia. Yang jadi masalah adalah ternyata orang itu nggak ria, tapi kita nyebut dia ria. Malah ada kelakuan yang buruk yang kita lakukan kepada dia. Ya fitnah lah itu. Iya kan? Misalnya menghina dia dan segala macam. Itu perkara yang tidak boleh. Jadi bicara tentang kebaikan, bicara tentang postingan-postingan kebaikan, selalulah memiliki sudut pandang kasih sayang kepada siapapun. Agar kita tidak mudah terkontaminasi dengan pikiran-pikiran buruk. Benar. Khawatirnya yang jadi buruk bukan orang yang posting, malah kita yang komentar. Makanya hati-hati dengan komen ya. Ya jadi yang posting harus hati-hati. Yang komen juga harus hati-hati. Yang komen juga harus hati-hati. Karena begitu banyak orang yang jangan sampai julid. Ada juga orang yang postingannya baik tapi di komen dengan hal-hal yang buruk. Apalagi sering gitu aja diomongin gitu aja. Kita nggak pernah tahu perasaan hati orang. Makanya ada pepatah,
hati-hati dengan hati. Karena sesuatu yang berangkat dari hati itu hanya bisa diketahui oleh hati. Sibuklah dengan hati dirimu, karena boleh jadi hatimu jauh lebih buruk daripada hati orang lain. Gitu. Jadi hati-hati dengan hati, jangan mudah menilai hati, jangan mudah menebak-nebak tentang hati, karena yang tahu hati hanyalah orang itu dan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi belajarlah untuk menilai hati kita saja, karena boleh jadi hati ini lebih buruk daripada hati orang. Setuju. Tuhan bantu hamba-Mu agar aku bisa menjadi manusia yang berserah kepadamu. Buat aku selalu memuja-Mu, mencintaimu seperti Kau mencintaiku. Buat aku selalu mengingatmu, menyayangimu seperti Kau selalu